Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sri Ramadhani Manilet. Kali ini saya akan bahas tugas yang kedua, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Ya, jadi perbankan syariah adalah bagian dari sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada hukum syariah, yaitu prinsip keadilan, transparansi dan larangan terhadap riba, gharar dan masyir. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional dengan tujuan menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, dalam video ini kita akan melihat bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia, apa saja tantangan dan bagaimana peluang besar yang dimilikinya di masa depan. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat selama beberapa dekade terakhir. Awalnya sistem perbankan syariah di Indonesia hanya mengenal model konvensional, namun pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama yang menandai dimulainya era dalam dunia keuangan nasional. Sejak saat itu, sistem perkembangan syariah terus bertumbuh, baik dari jumlah lembaga keuangan produk yang ditawarkan hingga jumlah nasabahnya. Pemerintah juga ikut berperan besar dalam mendorong pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan dan dukungan regulasi. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar sistem ini bisa benar-benar kuat, berdaya saing, dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip utama dari perbankan syariah tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Ada 3 hal penting yang menjadi pondasinya. Seperti kita bahas yang video awal, yaitu larangan riba. Larangan riba itu larangan terhadap bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam sistem syariah, keuangan diperoleh dari aktivitas bisnis nyata seperti jual beli, sewa, dan bagi hasil. Sekarang prinsip yang kedua, yaitu larangan gharar, yaitu larangan terhadap ketidakpastian, penipuan, dan transaksi yang tidak jelas. Setiap perjanjian dalam perbankan syariah harus transparan, jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan terakhir, larangan masyir, yaitu larangan terhadap unsur-unsur perjudian atau spekulasi. Sesuai transaksi keuangan harus memiliki dasar ekonomi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tantangan regulasi dan sistem. Salah satu tantangan terbesar dalam praktik perbankan syariah di Indonesia adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Masih banyak kebijakan yang mengacu pada sistem konvensional, sehingga bank syariah kadang kesulitan untuk berinovasi. Misalnya, peraturan tentang pembiayaan, pajak, atau sistem akuntansi yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan prinsip syariah. Selain itu, masih diperlukan standarisasi produk dan akad syariah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara lembaga keuangan. Oleh karena itu, peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sangat penting untuk memperkuat fondasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu persaingan dengan bank konvensional. Jadi, perbankan syariah juga menghadapi persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu
Lebih dulu mapan, bank konvensional memiliki jaringan luas, produk yang berseragam, dan teknologi yang lebih maju. Selain itu, sebagai masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang produk-produk syariah. Banyak yang mengira bahwa perbankan syariah hanya mengganti istilah tanpa perbedaan nyata dengan sistem konvensional. Jadi, untuk mengatasi hal ini, edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Bank syariah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana sistem mereka bekerja, bagaimana prinsip bagi hasil diterapkan, dan apa keunggulan yang dimiliki dibandingkan sistem bunga dengan literasi yang baik. Masyarakat akan lebih percaya dan mulai beralih ke layanan keuangan berbasis syariah. Sekarang kita masuk pada peluang pasar perbankan syariah. Jadi, meskipun menghadapi tantangan perbankan syariah memiliki peluang pasar yang sangat besar. Peluang pasar yang sangat besar. Indonesia ini adalah negara yang populasi muslim terbesar di dunia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan halal, potensi pasar bagi produk dan layanan syariah semakin luas. Selain itu, dukungan pemerintah melalui program ekonomi syariah nasional, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta promosi melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor ini. Peluang ini juga terbuka dalam sektor UMKM, investasi halal, serta pembiayaan mikro syariah yang bisa membantu memberdayakan ekonomi syariah. Sekarang kita masuk pada bagian yang ke-6, yaitu inovasi produk dan teknologi. Untuk menarik minat masyarakat dan memperluas pangsa pasar, Bank Syariah harus terus melakukan inovasi produk. Beberapa inovasi yang kini berkembang yaitu antara lain finance syariah. Finance syariah ini yaitu layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mempermudah transaksi halal. Pembiayaan mikro syariah yang membantu pengusaha kecil agar dapat berkembang tanpa harus terjerat bunga. Investasi syariah online yaitu memberikan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip Islam. Wakaf produktif dan sukuk hijau. Jadi wakaf produktif dan sukuk hijau itu adalah menggabungkan tujuan sosial dan lingkungan dengan prinsip keuangan syariah. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga memainkan peran penting dalam mempermudah layanan. Melalui aplikasi mobil banking syariah, nasabah dapat melakukan transaksi membayar zakat dan mengatur keuangan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap sesuai prinsip syariah. Teknologi membuat sistem perbankan syariah semakin modern, transparan, dan inklusif. Sekarang kita masuk pada tantangan sumber daya manusia. Jadi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memahami prinsip praktik perbankan syariah. Masih banyak karyawan dan pengelola bank yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang akad dan hukum ekonomi Islam. Padahal dalam sistem syariah, setiap transaksi harus dilakukan sesuai ketentuan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi pegawai serta kerjasama dengan perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi syariah dengan SDM yang kompeten dan profesional.
Kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat. Perbankan syariah bukan sekadar alternatif dari sistem konvensional, tetapi merupakan solusi nyata bagi terciptanya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sistem ini menolak praktik riba, gharar, dan masyir, serta menegakkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga membangun kesejahteraan sosial, memberdayakan ekonomi umat, dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Perbankan syariah hadir untuk mengembalikan nilai moral di dalam dunia keuangan di masa hubungan antara bank dan nasabah, bukan sekedar kreditur dan debitur, melainkan mitra yang saling berbagai risiko dan hasil. Tantangan dalam praktik perbankan syariah namun perjalanan perbankan syariah di Indonesia tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya. Pertama, tantangan regulasi dan kebijakan. Beberapa aturan di sektor keuangan masih berorientasi pada sistem konvensional, sehingga menyulitkan lembaga syariah dalam berinovasi. Diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan khusus untuk sistem keuangan berbasis syariah. Kedua, tingkat literasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana bank syariah bekerja dan apa keunggulannya. Sebagian bahkan masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah, padahal prinsip dasar dan cara mengolahnya sangat berbeda. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia, SDM yang benar-benar memahami fikih, muamalah, dan praktik keuangan modern secara seimbang. Tanpa SDM yang berkualitas, sulit untuk menjaga keaslian dan kredibilitas sistem perbankan syariah. Dan keempat, tantangan kompetisi dengan bank konvensional yang memiliki jaringan luas, teknologi canggih, serta modal yang besar. Bank syariah harus bekerja lebih keras untuk menarik kepercayaan dan loyalitas nasabahnya. Peluang besar di tengah tantangan. Meskipun demikian, di balik setiap tantangan selalu ada peluang besar. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat luas bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi halal kini semakin meningkat. Banyak orang mulai beralih ke produk keuangan yang sesuai syariah, baik dalam tabungan, investasi, asuransi, maupun pembiayaan usaha. Selain itu, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi syariah melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS), dan kebijakan fiskal yang mendorong pembiayaan halal. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar munculnya fintech syariah. Aplikasi perbankan digital halal dan wakaf produktif online menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah bisa menyesuaikan diri dengan era modern tanpa meningkatkan prinsip Islam. Dengan inovasi literasi yang meningkat dan dukungan regulasi yang tepat, perbankan syariah dapat tumbuh menjadi sistem keuangan yang kuat, stabil, dan berdaya saing global. Dampak sosial dan ekonomi. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, juga pada kehidupan sosial masyarakat. Melalui produk seperti pembiayaan mikro,
syariah, zakat dan infak, dan wakaf produktif. Lembaga keuangan syariah membantu memberdayakan masyarakat kecil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Inilah membedakan perbankan syariah dan sistem konvensional. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pembangunan umat dan kemaslahatan sosial. Dengan menggabungkan dimensi ekonomi dan spiritual, sistem ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab akhirat. Harapan ke depan, melihat semua hal tersebut masa depan, perbankan syariah di Indonesia ini sangat cerah, namun keberhasilannya tergantung pada komitmen bersama dari pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Beberapa langkah yang bisa terus didorong antara lain menguatkan regulasi yang pro terhadap ekonomi syariah, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah di semua lapisan masyarakat, memperluas jaringan layanan syariah ke daerah-daerah, mengoptimalkan teknologi digital untuk efisiensi dan transparansi, dan yang terpenting menjaga integrasi secara amanah dalam setiap transaksi. Baik, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.